Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko, kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Kita akan membahas materi tentang kegiatan produksi. Setiap pagi tentunya kalian sering melihat ibu menyiapkan sarapan, misalnya membuat nasi goreng. Kegiatan ibu mengolah nasi menjadi nasi goreng merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Contoh lain kegiatan produksi, seorang penjahit mengolah kain menjadi baju. Kegunaan kain akan bertambah jika sudah diolah menjadi baju. Dari kedua contoh tersebut, dapatkah kalian simpulkan apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa.
atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 1. Nilai guna bentuk atau form utility. Artinya, suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Karena harga dan manfaat tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. 2. Nilai guna tempat atau place utility. Artinya, suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila berada di tempat yang membutuhkannya. Contohnya, pasir sungai akan lebih bermanfaat jika diangkut ke tempat lain yang membutuhkannya untuk bahan bangunan, daripada membiarkannya di sungai. 3. Nilai guna waktu, time utility. Artinya, suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, payung akan berguna apabila digunakan saat cuaca sedang hujan atau panas. 4. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Artinya, suatu barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila berada di pemilik yang tepat. Contohnya, cangkul akan lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi jika dimiliki atau digunakan oleh seorang petani. Kegiatan produksi akan berjalan jika ada produsen. Sekarang, apa itu produsen? Produsen adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, yakni menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat 3 hal, yaitu yang pertama, what. Artinya, produsen harus memikirkan barang-barang apa saja yang akan diproduksi dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang kedua, how. Artinya, produsen harus memikirkan bagaimana barang tersebut bisa diproduksi. Hal ini berkaitan dengan pemilihan tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga jual yang murah. Yang ketiga, whom. Artinya, setelah barang selesai diproduksi, produsen harus memikirkan kepada siapa barang produksi tersebut akan didistribusikan. Untuk itu, seorang produsen perlu mengadakan promosi agar barang hasil produknya dikenal dan disukai oleh masyarakat. Lalu, apa tujuan produsen melakukan kegiatan produksi? Tujuan produsen melakukan kegiatan produksi antara lain adalah: yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, untuk menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi terdiri dari faktor produksi asli, yaitu faktor alam dan faktor tenaga kerja, dan faktor produksi turunan, yaitu faktor modal dan faktor kewirausahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya seperti tanah. Manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Hutan, yang dapat menghasilkan bahan mentah berupa kayu.
barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Air dapat digunakan untuk pengairan atau pembangkit listrik. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja terdidik atau skilled labor, merupakan tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, polisi, dan tentara. Tenaga kerja terlatih, trained labor, merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, supir, dan penjahit. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan secara khusus. Contohnya adalah seperti pembantu rumah tangga, tukang sampah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor produksi modal. Modal adalah segala sesuatu yang berkaitan dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi, seperti uang, gedung, dan mesin. Dan yang terakhir, keempat, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Materi tentang kegiatan distribusi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan bahas salah satu dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Coba kalian pikirkan, bagaimana pabrik baju bisa menyalurkan bajunya hingga sampai ke tangan kalian? Itu semua bisa terjadi karena adanya kegiatan distribusi. Lalu, apa itu kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sementara, pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Lalu, apa tujuan dari kegiatan distribusi? Tujuan dari kegiatan distribusi antara lain adalah yang pertama, menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa bisa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Sekarang, siapakah yang disebut dengan distributor? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Adapun lembaga-lembaga distribusi antara lain adalah: pertama, pedagang. Pedagang adalah distributor yang memiliki barang dari produsen dengan tujuan untuk dijual kembali atas namanya sendiri. Pedagang itu sendiri terbagi menjadi pedagang besar dan pedagang eceran. Mari kita bahas satu persatu. Pedagang besar atau grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya lagi kepada pedagang yang lebih kecil.
Sementara, pedagang eceran atau retailer adalah orang atau lembaga yang menjual dagangannya langsung kepada konsumen secara satuan. Lembaga distribusi yang kedua adalah perantara khusus. Adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namun tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Adapun yang termasuk perantara khusus antara lain adalah yang pertama, agen, yakni perantara pemasaran atas nama perusahaan yang menjual barang hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. Kedua, makelar adalah perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. 3. Komisioner adalah perantara pembelian dan penjualan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya, lembaga distribusi yang ketiga adalah importir dan eksportir. Importir adalah orang atau badan usaha yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Sedangkan eksportir adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa jenis distribusi yang bisa dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen. Lalu, jenis-jenis distribusi apa saja yang bisa dilakukan? Jenis-jenis distribusi. Pertama, distribusi langsung adalah distribusi yang dilakukan secara langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya, tukang bakso yang langsung menjual dagangannya ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Contohnya adalah petani sayur yang menjual sayurannya ke pedagang sayur keliling supaya barang dagangannya bisa sampai ke masyarakat. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Contohnya seperti pabrik minuman yang menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau kepada sales terlebih dahulu. Ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut, yakni produsen, distributor, dan konsumen, saling ketergantungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa adanya distributor. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Untuk menjawab ini, coba kalian pikirkan daftar kebutuhan akan barang siswa di bawah ini. Saya beri waktu 2 menit ya untuk berpikir. Dari jawaban kalian, maka kita dapat mengambil kesimpulan ternyata barang yang dibutuhkan manusia sesuai dengan tingkat usianya, yaitu berbeda-beda. Kebutuhan dalam satu keluarga juga berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Barang yang digunakan anggota masing-masing keluarga tidak akan pernah sama. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana sekelompok orang makan di restoran pada saat jam makan siang? Kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Bagaimana dengan kegiatan konsumsi kalian?
Masing-masing siswa mempergunakan barang disesuaikan dengan keinginan siswa sendiri. Siswa di sekolah menggunakan buku, pensil, pulpen, tas, sepatu, seragam, dan lain-lain, maka ini semua disebut konsumsi. Jadi, pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya antara lain buku, tas, baju seragam, sepeda, mobil. Adapun barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Setiap manusia menggunakan barang tentu saja ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sejalan dengan kemajuan peradaban hidup manusia, maka kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah banyak dan beraneka ragam. Untuk itu, manusia selalu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pula pengeluarannya. Siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi, laku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sesuai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, maupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Setiap rumah tangga berupaya sedemikian rupa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Dalam melakukan kegiatan produksi, untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah, sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, dan dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi negara pada dasarnya sama dengan perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah tadi penjelasan tentang kegiatan ekonomi.